Aku mau cerita. Jadi, teman-teman, aku tuh sekarang lagi belajar di kampung Inggris Pare, ya. Walaupun terkenal dengan nama kampung Inggris Pare gitu, tapi lebih tepatnya aku di kursusan bahasa Arab. Dan yang mau aku ceritain itu fenomena-fenomena yang aku lihat, yang aku saksikan gitu. Bahwa teman-teman yang belajar di kursusan itu, terutama kursusan yang aku tempati, itu tuh nyatanya banyak bukan berasal dari kota Kediri ini gitu. Bukan berasal dari kampung Pare gitu. Pelajar-pelajar yang belajar kursusan di sini, tapi nyatanya banyak yang berasal dari luar Kediri, Bandung dan sebagainya gitu, Jogja dan Solo, bahkan luar pulau belajar ke Kediri gitu, belajar ke kampung Inggris. Lebih-lebih lagi itu dari luar negeri gitu, Malaysia dan sebagainya. Aku mikir gitu, kenapa mereka jauh-jauh ke Kediri gitu, begitu semangatnya mereka gitu, sampai-sampai mereka melintasi kabupaten, melintasi pulau, melintasi negara gitu demi belajar bahasa gitu di kampung Inggris Pare. Kenapa mereka satu semangat itu gitu? Bahkan ketika belajar mereka itu tuh belajar sampai tengah malam gitu. Bila-balain tengah malam masih belajar, orang lain tidur. Bahkan sampai bablas begadang gitu. Kenapa gitu mereka begitu semangat gitu? Dan ternyata alasannya itu karena mereka meyakini apa-apa yang akan mereka dapati ketika di masa depan. Dengan cara belajar yang mereka sekarang, dengan cara mereka berusaha, berjuang, belajar mati-matian. Mereka berharap gitu, berharap agar bisa masuk ke universitas luar negeri yang diimpikan gitu. Mereka berharap dengan bahasa yang mereka bisa kuasai, mereka bisa traveling tanpa perlu translator gitu. Tapi mereka sudah enjoy, mereka bisa ngobrol dengan orang luar negeri gitu tanpa adanya translator. Atau yang mau kerja, mereka berharap dengan bahasa ini mereka bisa bekerja yang lebih baik gitu daripada kerjaan sekarang atau bekerja di luar negeri gitu. Itulah yang membuat mereka bersemangat gitu. Adapun orang yang tidak bersemangat, bahkan kita lihat orang yang mengakhiri hidupnya itu bukan karena banyaknya masalah, walaupun itu salah satu faktornya, tapi salah satu faktor terbesar adalah hilangnya harapan gitu. Gak punya harapan lagi, maka mereka tuh mengakhiri hidupnya. Maka sebagaimana orang yang mengakhiri hidupnya itu tuh disebabkan gak punya harapan lagi, maka ketika orang pengen hidup, bahkan pengen semangat hidup, maka kita harus mencari harapan-harapan, impian-impian untuk kita perjuangkan. Maka ketika kita yakin dengan harapan itu, memperjuangkan harapan itu, meyakini apa yang akan kita dapat di masa depan karena usaha-usaha kita, maka kita bakal bersemangat gitu. Jadi harapan itu adalah salah satu kunci untuk bersemangat gitu. Setelah kita menentukan tujuan. Begitu pula dengan beribadah. Ketika kita malas beribadah, berarti kita kurang yakin akan apa-apa yang kita dapati ketika kita beribadah nanti di akhirat. Allah bilang ketika kita beribadah kita bakalan dapat surga dan sebagainya, kita bakalan dapat nikmat-nikmat yang banyak. Harusnya itu cukup menjadi penyemangat kita untuk bersemangat dalam beribadah, untuk melaksanakan ibadah. Tapi ketika kita bermalas-malasan atau tidak semangat, maka itu menunjukkan dan harus dipertanyakan kepada kita, apakah kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pengen jalannya terarah, maka kita harus punya tujuan. Tapi ketika kita pengen menuju tujuan itu dengan bersemangat, dengan on the track, itu tuh kita harus punya harapan gitu, bahwa kita bakal berhasil, bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Maka itu yang akan membuat kita bersemangat. Ya, mungkin sekian yang bisa disampaikan. Ya, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.